Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi akuntansi atau ekonomi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Dimana kemarin sudah Ibu memberikan PowerPoint materi mengenai jurnal umum dan buku besar. Untuk jurnal umum sendiri ini kita akan langsung masuk ke dalam contoh ya. Tujuannya apa sih untuk membuat jurnal umum ini? Untuk meringkas atau mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa ya. Bentuknya untuk jurnal umum sendiri ini kalian bisa lihat di halaman 64 di buku paket kalian masing-masing. Di sini ada kolom tanggal, kolom akun atau keterangan, kolom referensi, kolom debit dan kolom kredit ya. Untuk akun ini nanti akan kita isi dengan nama-nama akun, misalkan kas, piutang, pendapatan gitu ya. Untuk tanggal sendiri ini ya tanggal transaksi. Untuk ref ini nomor akun, tapi kita kosongkan saja dulu ya. Untuk debit ini adalah kolom debit dan kredit seperti biasa ya. Kita masuk ke contoh soal, ada di buku kalian halaman 64 ya. Di contoh soal, pada bulan Februari tahun 2020 Anita mendirikan laundry Amanah. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 yang pertama, Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000 sebagai modal usaha. Kita lihat ke tabelnya sini ya. Tanggal 1 berarti dia menyerahkan uang. Uangnya masuk ke mana? Kas. Untuk apa? Untuk modal ya. Untuk penulisan modal ini ada kesalahan. Modalnya ini harus masuk ke dalam, agak menjorok ke dalam ya. Karena dia nanti akan ditaruh di sebelah kredit. Kalian bisa lihat kas. Lalu di sini kasnya di debit 15.400.000 dan modalnya di kredit 15.400.000. Modal bertambah akan ditaruh di sisi kredit. Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 3. Nah, di tanggal 3 ini Anita membeli perlengkapan sebesar 3.300.000 secara tunai. Secara tunai berarti ada uang perusahaan yang keluar sebesar 3.300.000. Kita lihat di pencatatan jurnal umumnya. Di sini perlengkapan, Anita membeli perlengkapan. Perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah ditaruhnya di sisi sebelah debit. Lalu ada kas berkurang. Kalau kas berkurang, harta berkurang masuknya ke kredit 3.300.000. Lalu di tanggal 4 di sini Anita membayar sewa kios ya. Sewa kiosnya sebesar 3.600.000 untuk masa 3 bulan. Nah, jadi dia bayar uang sewa nih. Misalkan dia ngontrak tempat untuk laundrynya. Di awal dia menempati, dia langsung bayar untuk sewa selama 3 bulan. Nah, berarti di sini di pencatatannya sewa dibayar di muka karena dia kan langsung bayar 3 bulan ya. Lalu ada uang yang keluar dari perusahaan, berarti namanya dari kas. Sewa dibayar di muka itu ditaruh di sisi sebelah debit 3.600.000. Lalu kasnya juga berkurang 3.600.000 ya. Lalu di sini tanggal 5 Anita menerima utang dari bank. Menerima utang berarti dia menerima pinjaman ya. Menerima pinjaman, si Anita minjem nih uang ke bank sebesar 1 juta. Berarti uangnya ini masuk ke mana? Berarti masuk ke dalam kas perusahaan, bukan? Kita lihat di sini tanggal 5. Masuknya ke dalam kas perusahaan, tapi masih berupa utang bank. Karena dia pinjaman ya, sebesar 1 juta rupiah. Lalu tanggal 7 Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar 600.000.
iklan, berarti ini beban yang harus dibayarkan oleh si Anita, beban iklan ya. Masuk ke sini pencatatannya, beban iklan sebesar 600.000. Beban iklan, untuk bayar iklan ngambilnya uangnya dari mana? Dari kas, yaitu sebesar 600.000 juga. Tanggal 8, membeli peralatan secara kredit. Oke, Anita beli peralatan, tapi secara kredit gitu ya, sebesar 4 juta. Sudah ada uang yang keluar belum? Belum kan? Karena kredit, kecuali kalau tunai. Tanggal 8 peralatannya bertambah, utangnya pun bertambah gitu ya. Peralatan bertambah, kita taruh di sisi sebelah debit, 4 juta rupiah. Utang juga bertambah, kita taruh di sisi sebelah kredit. Oke, lanjut ke tanggal 9. Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ingat, kalau misalkan ada kata-kata seperti ini, mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Misalkan kamu punya perusahaan, kamu mau jalan-jalan gitu, ngambil uangnya dari perusahaan. Nah, itu namanya prive ya. Prive sebesar 800.000. Nah, kasnya berkurang kan karena untuk sudah diambil oleh si pemilik perusahaan sebesar 800.000. Lalu tanggal 11, Anita ini menerima komisi diterima di muka sebesar 1 juta rupiah. Jadi ada orang mau pakai jasanya dia, ngasih uang dulu sebesar 1 juta rupiah. Komisi ini atau nama lainnya pendapatan ya. Kalian bisa tulis di sini. Berarti ada uang yang masuk, namanya juga pendapatan atau komisi. Ada kas. Kasnya masuk berapa? 1 juta rupiah. Dari mana? Dari komisi diterima di muka atau pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta rupiah. Lalu di tanggal 13, nah si Anita ini membayar utang usaha atas pembelian peralatan tanggal 8 Februari sebesar 2.800.000. Tadi kan dia beli peralatan secara kredit nih tanggal 8, 4 juta, tapi baru dibayar 2.800.000. Nah, ini tidak perlu dikurangkan, kamu pakai ini aja, yang 2.800.000-nya aja. Oke, berarti ada uang perusahaan yang keluar untuk bayar utang usaha atas pembelian peralatan itu sebesar 2.800.000. Kita lihat di sini di kolomnya. Tanggal 13. Utang usahanya berkurang karena sudah dibayar ya. Utang kalau berkurang itu ditaruhnya di debit. Oke, sebesar 2.800.000. Yang berkurang apa? Kasnya otomatis, karena kan ngambil uangnya untuk bayar utang dari kas 2.800.000. Lanjut ke tanggal 15, membayar beban listrik dan telepon sebesar 300.000. Oke, sudah jelas ya, nama akunnya beban listrik dan telepon. Oke, di sini tanggal 15, membayar beban listrik dan telepon, uangnya dari kas, berarti berkurang sebesar 300.000 rupiah. Lanjut ke tanggal 18, menerima pembayaran tunai 2.500.000 atas pekerjaan yang diselesaikan senilai 6 juta rupiah. Sisanya dibayar bulan depan. Oke, ingat di sini dia menerima pembayaran 2.500.000, padahal harusnya dia terima 6 juta. Berarti dia masih punya uang di orang lain sebesar 3.500.000 ya kan? Kalau misalkan kita masih punya pendapatan di orang lain, itu namanya piutang. Kita lihat di tabelnya. Tanggal 18, ada kas yang masuk tapi baru 2.500.000, sedangkan piutangnya 3.500.000 dan pendapatan jasanya sebesar 6 juta. 6 juta ini penjumlahan dari kas ditambahkan dengan piutang gitu ya, sebesar 6 juta. Lalu di sini tanggal 20, menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 2 juta
600 ya, berarti pendapatan. Tanggal 20 kas dan pendapatan jasa. Ada kas yang masuk sebesar 2.600.000 dari pendapatannya juga 2.600.000. Lalu membayar beban lain-lain. Nah, kalau misalkan bingung nih beban lain-lain apa aja ya, nama akunnya apa, tulis saja beban lain-lain gitu ya. Karena pun di transaksinya di sini tidak disebutkan bebannya apa. Kalian tulis saja beban lain-lain sebesar Rp600.000. Nah, di sini ada beban lain-lain Rp600.000. Ngambil uangnya dari kas untuk bayar beban itu. Berarti kasnya juga berkurang 600.000. Lalu membayar beban gaji karyawan. Di sini sama beban gaji dan kas pasangannya. Lalu yang terakhir menerima pendapatan jasa sebesar Rp3.000.000. Oke, ada pendapatan yang masuk ke dalam kas. Kas bertambah Rp3.000.000 dari pendapatan jasa Rp3.000.000. Kalau misalkan kalian jumlahkan dari sisi yang debit dan sisi yang kredit ini, jumlahnya pasti akan selalu sama. Kalau misalkan ada yang tidak sama atau tidak balance, berarti ada yang salah saat kalian mengerjakan jurnal umum ini gitu ya. Oke, untuk di video selanjutnya kita akan bahas mengenai buku besar.